Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selamat menyaksikan. Indonesia juga berperan sebagai mediator konflik. Mediator adalah pihak yang membantu menyelesaikan perselisihan secara damai. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Filipina Selatan. Peran ini menunjukkan bahwa Indonesia juga dipercaya oleh dunia internasional. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjaga perdamaian dalam negeri, tetapi juga dunia luar. Di Manila ini dihadiri para menteri luar negeri, petinggi militer, dan pimpinan kepolisian dari masing-masing negara. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bahasan pertemuan mencakup pertukaran informasi dan pemetaan terhadap terorisme. Selain itu, mengukuhkan komitmen kerjasama jangka panjang dalam pemberantasan terorisme. Indonesia menyatakan kesiapannya membantu Filipina untuk menyelesaikan konflik di Marawi yang tengah dikuasai kelompok pro-teroris ISIS. Salah satu peran utama Indonesia dalam perdamaian dunia adalah keaktifannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB. Indonesia tidak hanya menjadi anggota, tetapi aktif berkontribusi dalam kegiatan perdamaian. Salah satu bentuk nyata kontribusi tersebut adalah pengiriman pasukan Garuda. Pasukan Garuda bertugas menjaga keamanan, membantu masyarakat sipil, dan menciptakan kondisi yang lebih stabil di daerah konflik. Peserta dalam misi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga dunia secara langsung. Indonesia diterima di PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai negara anggota ke-60. Indonesia terus menjadi anggota aktif PBB. Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia. Perjalanan Indonesia dari masa kolonial hingga menjadi pemain penting di panggung dunia adalah bukti ketahanan dan dedikasinya terhadap perdamaian. Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam sejarah melalui Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan menolak penjajahan. Melalui konferensi ini, Indonesia berhasil mempererat hubungan antara negara dan mengurangi ketegangan global. KA juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi penggerak kerjasama internasional. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Peran Indonesia juga terlihat dalam organisasi kawasan yaitu ASEAN. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan memiliki peran penting di dalamnya. Melalui ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini bertujuan menjaga stabilitas, keamanan, dan hubungan baik antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, konflik dapat dicegah dan perdamaian kawasan dapat terjaga. Beberapa peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN adalah 1. Pendiri ASEAN, penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama, pusat kesekretariatan ASEAN, penengah konflik antar negara, penyelenggara SEA Games, menjadi pemimpin ASEAN, penggagas pembentukan komunitas keamanan, dan penggagas masalah HAM atau hak asasi manusia. Dari pembahasan tadi, kita jadi mengetahui bahwa Indonesia memiliki peran yang banyak dalam perdamaian dunia. Jadi, kita sebagai generasi muda harus juga bisa menjaga perdamaian, mulai dari saling menghargai dan menjaga persatuan. Sekian dari kami, semoga materi tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.